Babak 61, tombak. Dua batang dupa telah terbakar. Wajah Li Tai dan Wang Mang jelek. Mereka tidak berpikir bahwa Lin Ming akan mampu bertahan begitu lama, itu adalah bukti bahwa Lin Ming telah melampaui mereka, bahwa dia kemungkinan akan masuk peringkat 150 teratas. Kakak, Lin Ming ini masih bertarung di sana, mulut Li Tai bergerak-gerak. Dia tidak pernah berpikir bahwa bakat kedua bersaudara itu lebih rendah daripada yang lain, tetapi mereka bahkan tidak bisa mengimbangi pertarungan sebenarnya. Ini semua membuat Li Tai merasa tertekan. Kami meremehkan bakat muda 7 rumah bela diri yang mendalam. Ketika Lin Ming ini bertarung dengan Wang Yanfeng, dia pasti menyembunyikan keterampilan aslinya, baik itu atau perkembangannya sangat cepat. Pada saat itu, seberkas cahaya keluar saat orang pertama dikeluarkan dari arai 10.000 pembunuhan. Orang ini bukan Lin Ming, tapi murid lama Balai Bumi. Hasil akhirnya adalah 147. Ya ampun, Lin Ming ini mengandalkan usianya yang 15 tahun untuk melampaui 150 peringkat teratas. Ini adalah hasil yang sama yang dicapai Ling Sen, Taku, dan Zhang Guanyu. Mengatakan bahwa Lin Ming setara dengan 3 keberadaan ini, hati banyak orang yang hadir menjadi dingin. Ketiga orang ini selalu menjadi eksistensi yang tak tergoyahkan dan tak terlukiskan yang menduduki peringkat 3 teratas batu peringkat. Kekuatan mereka satu tingkat lebih tinggi daripada peringkat keempat dan kelima. Dan mengatakan bahwa Lin Ming berbagi kehormatan ini dengan ketiga orang ini. Tidak masalah jika dia berhasil mencari-cari dan memakan beberapa bahan langka, atau jika dia bertemu secara kebetulan ketika masih kecil, selama dia berhasil setara dengan ketiganya, ketenaran masa depannya akan bergema. Di dalam dunia, jangan mengambil kesimpulan terlalu cepat. Hanya waktu yang berlalu. Mungkin Lin Ming ini sangat lambat dalam membunuh, dan dia hanya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melarikan diri. Jika itu masalahnya maka dia belum mendapatkan 200 poin. Itu masuk akal. Lama berada di sana bukan berarti nilainya juga tinggi. Murid lama yang keluar itu baru peringkat 147 dan baru saja masuk 150 besar. Mari kita tunggu dan lihat. Di dunia ilusi arai 10.000 pembunuhan, bahkan jika seseorang menangkis musuh dan tidak membunuh mereka, jumlah mereka akan tetap bertambah secara perlahan. Jadi meskipun seseorang kuat, mereka tidak bisa tinggal di dalam untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Tentu saja, jika kekuatan mereka melebihi ahli Xiantian, mereka bisa langsung menerobos penghalang, tapi itu masalah yang berbeda. Lin Ming tidak melakukan penghindaran yang tidak berguna. Dari saat dia memulai pembunuhan pertama hingga sekarang, dia tidak berhenti untuk beristirahat sedikit pun, satu-satunya pikiran di benaknya adalah membunuh. Chaotic Virtuous Combat Meridian, adalah panduan keterampilan transformasi tubuh yang merupakan esensi ekstrim dari cahaya dan yang. Setiap gaya dan gerakannya adalah bergerak maju dan menantang semua musuh dengan keberanian, itu bukanlah panduan keterampilan yang menyukai pertarungan udara yang kotor. Tinju Lin Ming sudah basah kuyup dengan darah. Setiap kali musuh mati, musuh yang lebih tangguh akan menggantikannya. Makhluk hantu ini dimulai pada awal tahap ketiga transformasi tubuh dan menjadi puncak tahap ketiga, dan bahkan keempat tahap transformasi tubuh, mengubah otot. Sudah ada 3 musuh level altering muscle yang muncul, dan dengan musuh level Viscera Training yang berfungsi sebagai pengalih perhatian, bahkan Lin Ming merasa kesulitan untuk mengikutinya. Untungnya, Lin Ming mendapat dukungan dari kesuksesan besar, True Primal Chaos Formula, lapisan pertama. Esensi sejati Lin Ming kaya dan hidup, dan terus berkembang. Kekuatan fisiknya tidak berkurang banyak. Bahkan seorang seniman bela diri yang tangguh yang telah mencapai tahap kesuksesan besar dalam pelatihan jeroan dan dapat bernapas seperti ular akan sulit membandingkannya dengan ketahanannya. Musuh menjadi semakin kuat, dan akhirnya monster ganas tingkat 2 transformasi tubuh muncul. Itu adalah laba-laba yang didukung kristal. Lin Ming merasakan tekanan besar pada dirinya ketika binatang ini muncul, kemampuan pertahanan Crystal Back Spider sungguh menakjubkan, sulit untuk melukainya bahkan dengan pedang. Ia juga bisa meluncurkan sutra laba-laba dalam serangan jarak jauh. Sutra laba-laba tahan lama seperti kawat baja, suatu saat dia terjerat oleh sutra ini di tengah semua musuhnya, dia akan segera mati. Laba-laba ini sulit diatasi. Lin Ming mengerutkan kening. Jika ini pertarungan 1 lawan 1, dia bisa melemahkan laba-laba ini sampai mati, tapi dalam situasi saat ini dengan bahaya di semua sisi, dia tidak bisa mempertimbangkan taktik ini. Di saat yang sama dia harus menghadapi serangan banyak musuh, dia juga harus menghindari serangan jarak jauh laba-laba ini. Lin Ming dikelilingi oleh bahaya. Cahaya pedang yang tajam terbang ke arahnya. Lin Ming segera mundur dan cahaya pedang berbahaya nyaris mengenai dadanya. Aura pedang tajam ini benar-benar membuat bulu kuduk berdiri. Lin Ming secara bertahap menemukan bahwa tinjunya sendiri bukanlah senjata yang cukup. Dalam melawan satu musuh tidak akan ada masalah, tapi di tengah kerumunan yang kacau ini, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk bergerak sesuai keinginannya. Jika dia menyerang musuh, apalagi dengan serangan jarak dekat, dia akan rentan dicegat oleh musuh. Mungkin dia harus memilih senjata. Jika ya, apa yang harus dia pilih? Pikiran Lin Ming mulai berpacu dengan pemikiran dan ide. Pedang. Di Sky Fortune Kingdom, 90% seniman bela diri menggunakan pedang. Alasannya adalah penggunaan pedang beragam dan serangannya tajam dan ganas. Meskipun sulit untuk mencapai puncak permainan pedang, hambatan untuk masuk tidaklah tinggi. Pedang bisa menyerang dan pedang bisa bertahan, dan bisa jadi berat atau ringan.
Itu adalah senjata serbaguna yang mendapatkan reputasi terbaik di kalangan prajurit di antara semua senjata di dunia. Tapi Lin Ming merasa pedang itu tidak cocok untuknya. Apa yang dia kembangkan adalah Chaotic Virtuous Combat Meridian, yang paling banyak dari semua manual keterampilan transformasi tubuh. Jika ia mencapai tahap sukses besar, maka auranya akan seperti gelombang tsunami yang melanda langit dan bumi. Jika dia melihat dewa maka dia akan membunuh dewa, jika dia melihat setan, maka dia akan membunuh setan. Tapi seorang ahli pedang berbeda. Mereka dikenal karena kelincahannya, gayanya yang selalu berubah, gerakannya yang rumit, dan serangannya yang licik. Gaya mereka tidak cocok dengannya. Lalu bagaimana dengan pedangnya? Jika 90% seniman bela diri Sky Fortune Kingdom menggunakan pedang, maka dari 10% sisanya, lebih dari setengahnya kemungkinan besar menggunakan pedang. Pedang itu kurang tangkas dibandingkan pedang, tapi kekuatan serangannya kuat. Serangannya tidak henti-hentinya dan tiada henti. Di tangan seorang seniman bela diri yang kuat, hal itu akan menjadi sangat dominan. Dalam pertempuran dengan banyak lawan, serangannya yang tiada akhir akan menjadi sangat menarik dan tidak dapat dihentikan. Dalam kasus seperti itu, mereka bisa disebut sebagai tiran senjata. Tapi Lin Ming juga merasa bahwa pedang itu tidak cocok untuknya. Meskipun pedang itu terkadang memiliki kekuatan ofensif yang luar biasa, pedang itu hanya memiliki sedikit metode serangan. Meskipun mereka dapat membelah dan memecah belah dengan agresi yang belum pernah terjadi sebelumnya, mereka tidak mempunyai kesan kekuatan yang tidak dapat dilawan. Lin Ming tiba-tiba teringat beberapa hari yang lalu ketika dia bertemu Lan Yunyu di aula kuliah bela diri. Ketika tetua di sana mendiskusikan dasar-dasarnya, dia panjang lebar tentang senjata, tombak. Sangat sedikit seniman bela diri yang menggunakan tombak di Sky Fortune Kingdom. Bukan karena tombaknya tidak kuat, justru sebaliknya. Serangan setiap tombak sangat kuat dan tak tergoyahkan. Namun tombak sulit dipelajari, dan bahkan lebih sulit lagi dikuasai. Tombak membutuhkan waktu lama untuk dilatih, lebih lama dari senjata lainnya. Tombak dapat membelah, dapat menusuk, dapat menarik, dapat mendorong, dapat menari seperti bunga, dapat membunuh musuh yang mengepung. Auranya yang mengesankan tidak ada bandingannya dan serangannya tidak dapat dihentikan. Untuk menyapu bersih 1000 pasukan, yang ada hanya tombak. Tombak itu disebut raja dari 100 prajurit. Untuk diberi judul ini, jelas sangat luar biasa. Tetapi tombak itu sulit untuk dilatih, dan juga sulit untuk digunakan. Bahkan konstruksi tombak jauh lebih rumit daripada pedang atau pedang. Untuk bilah seperti pedang dan pedang, selama bajanya bagus, maka ketajamannya bisa terbandingkan. Namun batang tombaknya harus kaku, namun fleksibel seperti ranting pohon willow. Baja dan besi tidak memiliki sifat elastis yang diperlukan, dan tidak dapat digunakan untuk membuat poros. Namun kayu dan bambu, meskipun fleksibel, namun tidak cukup kaku dan bobotnya juga terlalu ringan, serta sifat mematikannya biasa saja. Dalam pertarungan sungguhan, ia bisa dengan mudah dipotong menjadi dua oleh senjata tajam. Oleh karena itu, nilai tombak harta karun berkualitas tinggi melebihi nilai pedang harta karun atau pedang sebanyak 5 hingga 6 kali lipat, dan jumlahnya tidak banyak. Lin Ming bertarung di satu sisi, dan di sisi lain dengan cepat mempertimbangkan pilihan senjata. Pikirannya tertuju pada ceramah orang tua itu tentang manfaat tombak. Namun dalam pertarungan hidup atau mati seperti ini, perhatiannya teralihkan hanya akan mengundang bencana. Saat Lin Ming akhirnya memutuskan, seutas sutra laba-laba terbang ke arahnya seperti anak panah. Lin Ming melompat ke udara, nyaris menghindari bahaya ini, tetapi pada saat dia berputar di udara, sebuah pedang datang dengan liar memotongnya dari sudut yang rumit. Lin Ming hanya merasakan sakit di punggungnya saat darahnya melonjak ke udara. Dia terluka. Di luar arai 10.000 pembunuhan, tubuh utama Lin Ming menunjukkan reaksi. Ada batuk pengap, dan wajahnya memucat. Bocah ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Para seniman bela diri yang mengamati menghela nafas bersama dan bersantai. Sebagian besar seniman bela diri di sini tidak ingin melihat orang lain melakukannya dengan baik. 7 rumah bela diri yang mendalam sudah memiliki 3 sapi suci yang menekan mereka, mereka tidak ingin pihak lain menekan mereka. Sungguh mengesankan dia bisa bertahan selama ini. 2 batang dupa telah dibakar, jika dia melakukannya lebih lama maka itu akan bertentangan dengan kehendak surga. Dia sudah selesai. Dia mungkin bisa mencapai peringkat sekitar 150. Juga di luar barisan 10.000 pembunuhan, bahkan Zhang Chang yang bermartabat dan angkuh pun menunjukkan perubahan warna kulit. Meskipun peringkat Lin Ming sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia, tapi peringkat apa yang bisa dicapai seseorang pada perang peringkat pertama mereka melambangkan potensi mereka. Bahwa seorang anak berusia 15 tahun bisa mencapai peringkat di atas 150 hanya dengan bakat kelas 3, itu benar-benar membuat orang khawatir dan takut. Lin Ming ini pasti memakan pil sumsum naga emas merah dan pil merah ular emas dan itulah mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu. Meskipun ini hanya kekuatan yang didapat dari meminum pil, saya tidak bisa meremehkannya. Zhang Chang mengepalkan tangannya saat dia merasakan tekanan menimpanya. Babak 62, nilai akhir. Luka ini tidak ringan. Lin Ming memutar True Primal Chaos Formula untuk menekan cederanya, tapi masih berdarah. Lukanya berdarah. Kekuatanku perlahan-lahan akan turun, mustahil untuk melakukan pertempuran gesekan. Jika itu yang terjadi, mata Lin Ming dingin saat ia mengunci seniman bela diri Altering Muscle dan Crystal Black Spider. Kalian berdua, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membunuh kalian berdua.
Saya akan memanfaatkan sisa kekuatan saya di waktu yang tersisa untuk meraih kemenangan terbesar yang saya bisa dan berusaha meraih skor akhir setinggi mungkin. Tombak, bagiku. Saat Lin Ming memikirkan ini, deretan senjata yang telah menghilang sebelumnya muncul kembali di depannya. Tombak Tuan muncul di tangan Lin Ming. Ternyata itu adalah tombak Tuan. Tombak Tuan ini dibuat dengan baja gelap yang kuat. Tombak seperti itu mengorbankan elastisitasnya dengan imbalan kekuatan penghancur yang sangat dahsyat. Batang tombak Tuan itu panjangnya 8 kaki dan panjang kepala tombaknya 8 inci. Larasnya setebal lengan, dan karena terbuat dari baja hitam yang berat total tombaknya adalah 580 jin. Dengan sapuan tombak, pohon pun akan hancur berkeping-keping. Kekuatan lengan Lin Ming adalah 3.200 jin, menggunakan tombak yang berat ini adalah hal yang tepat. Tombak yang bagus. Lin Ming tertawa terbahak-bahak begitu melihatnya. Dia dengan erat mencengkeram tombak Tuan dan menyapu keluar dalam bentuk busur besar. Seorang seniman bela diri di tahap ketiga awal, tidak menyadari perubahan keadaan, mengangkat pedang untuk memblokir serangan, tetapi hanya terlempar ke belakang. Hah! Lin Ming berteriak dan seluruh tubuhnya meledak dalam aura yang mengesankan. Gelombang aura yang luar biasa menutupi seluruh area saat itu menutupi langit dengan niat membunuh. Kelompok yang terdiri dari lebih dari 10 musuh kuat tercengang oleh seruan ini, dan secara tak terduga sangat terguncang sehingga mereka tidak berani melangkah maju. Lantai di bawah Lin Ming hancur saat dia membanting kakinya ke tanah dan melesat ke depan seperti seberkas cahaya. Dengan aura yang luar biasa mengesankan dan tombak Tuan seberat 580 jin di tangannya, dia menyerang Crystal Back Spider. Mendesis. Crystal Back Spider bereaksi dan meludahkan sutra laba-laba langsung ke dada Lin Ming. Sutra laba-laba ini dapat mengikat manusia dan juga sangat tajam. Ini mungkin tidak terlihat seperti anak panah, tapi bisa menembus tubuh seseorang. Bahkan seorang master pada tahap altering muscle hanya bisa menghindar ketika menghadapi sutra laba-laba ini. Tapi begitu menghindar, Crystal Back Spider juga bisa mundur dan melanjutkan serangan jarak jauhnya. Lin Ming tidak mengelak atau menghindar, dia berlari ke arah sutra laba-laba dan memotongnya dengan tombak Tuan. Seberapa ramping dan tipis sutra laba-laba itu? Ujung tombaknya hanya sebuah titik, memukulnya dengan kecepatan tinggi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Meskipun Lin Ming tidak tahu keahlian menembak, dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun bekerja dengan hati-hati dengan pisau deboning, dengan matanya yang tajam dia telah mengumpulkan pengalaman dan ketelitian. Hanya dengan ini, dia telah mengalahkan 9 jalan kebenaran milik Wang Yanfeng hanya dengan tinjunya. Tapi terlepas dari apakah itu tinju atau pisau deboning, dengan tombak Tuan seberat 580 jin di tangan, pada dasarnya tidak ada bedanya dengan memegang apapun. Istirahatlah untukku. Lin Ming berteriak dengan marah. Tombak Tuan itu mengenai sutra laba-laba. Sutra laba-laba itu cepat seperti anak panah, tetapi beratnya sebenarnya seperti kapas yang berterbangan. Tombak Tuan seberat 580 jin yang bertemu dengan sutra laba-laba itu seperti seekor kuda yang berlari kencang menabrak lalat. Momentumnya tidak berkurang sama sekali, tombak Tuan itu menusuk langsung ke 8 mata laba-laba yang didukung kristal. Laba-laba berpunggung kristal tidak mengira sutranya akan terhalang oleh tombak. Pada saat ini ia rentan terhadap dinginnya ujung tombak. Kecepatan bukanlah kekuatan Crystal Back Spider. Kekuatan sebenarnya terletak pada tubuh lapis bajanya, dan kemampuan bertahannya sebanding dengan pilar batu. Biasanya ia bergantung pada kekuatan pertahanan yang luar biasa ini untuk mengusir musuh-musuhnya. Namun meski begitu, bagaimana bisa memblokir tombak Tuan 580 jin yang dikombinasikan dengan kekuatan 3.200 jin Lin Ming? Hah, Crystal Back Spider tidak tahu sama sekali karena otaknya tertusuk tombak Lin Ming. Cih, sisi, laba-laba sebesar sapi kecil itu dipaku ke tanah dengan 8 kakinya masih bergerak-gerak. Satu tombak telah membunuh musuh. Cairan lendir hijau keluar saat Lin Ming mengeluarkan tombaknya dan bergegas menuju seniman bela diri altering muscle lainnya untuk membunuh mereka. Namun pada saat ini, ada sensasi samar di belakang pikiran Lin Ming, seolah-olah seekor ular berbisa bersiap untuk menyerangnya dari belakang. Dia menghindar ke samping, dan lampu listrik yang bersinar menembus tanah tempat dia berada. Keterampilan bela diri, Lin Ming segera menoleh. Di belakangnya ada seorang lelaki hantu yang memegang pedang panjang dan memakai topi bambu. Puncak perubahan otot. Musuh ini adalah musuh yang muncul setelah dia membunuh Crystal Back Spider. Budidayanya tidak hanya mencapai puncak altering muscle, tetapi juga bisa menggunakan keterampilan bela diri. Melihat musuhnya adalah seseorang di puncak altering muscle, hati Lin Ming dipenuhi dengan gelombang kebanggaan heroik. Ini adalah pertama kalinya dia melawan musuh di puncak altering muscle. Bukankah Lin Ming terluka? Kenapa dia belum selesai sampai sekarang? Orang ini terlalu tangguh, dupa ketiga sudah setengah terbakar. Setelah dia terluka, dia masih bisa bertahan setengah batang dupa lagi. Hanya tersisa 6 orang di atas panggung. Hasil orang terakhir adalah 139. Sungguh luar biasa dia terus bertahan di sana. Sebagian besar penonton saat ini tidak ingin orang lain sukses. Lin Ming ini sudah terluka. Tidak dapat dipungkiri bahwa kecakapan bertarungnya akan menurun. Bahkan jika dia berhasil bertahan di sana karena kekeras kepalaannya sendiri, tidak diketahui berapa banyak poin yang bisa dia dapatkan. Saat orang-orang ini berbicara, 2 orang di altar terbatuk-batuk, tampaknya terluka parah. Mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan ditembak oleh altar. Salah satunya adalah Lin Ming yang mengejutkan.
Lin Ming pucat, dan setiap napasnya terasa berat. Secara keseluruhan penampilannya kali ini tidak sempurna, atau dia akan mampu naik beberapa peringkat lagi. Tapi dia tidak peduli. Di saat-saat terakhirnya ia mampu menggunakan tombak untuk membantai musuh-musuhnya, termasuk dua musuh di tahap awal Altering Muscle. Dia mendapat banyak manfaat dari pertempuran sengit tersebut. Lin Ming akhirnya keluar. Butuh waktu 2,5 batang dupa, itu tidak terlalu masuk akal. Sepertinya dia akan mampu masuk ke peringkat 150 besar. Pil sumsum naga emas merah dan pil ular merah emas benar-benar obat yang sangat luar biasa. Anak laki-laki ini mirip dengan Wang Yanfeng beberapa hari yang lalu, tetapi sekarang setelah meminum dua obat luar biasa ini dia berada pada level ini. Yah, alangkah baiknya jika saya bisa memakannya juga. Kata orang banyak. Banyak yang iri dan mental tidak bisa menerima hasil Lin Ming. Pada saat ini susunan sihir batu peringkat menyala. Cahaya pertama adalah orang yang keluar bersamaan dengan Lin Ming. Setelah di flash, namanya muncul di peringkat 136. Setelah pemuda itu melihat hasil ini, dia sangat gembira. Dia baru berusia 17 tahun dan telah berlatih seni bela diri selama 2,5 tahun di 7 rumah bela diri yang mendalam. Mendapatkan hasil ini cukup bagus. Kemudian, nama Lin Ming muncul, dan tiba-tiba menghilang dari tempat aslinya di peringkat 210. Lebih dari 100 pasang mata menatap tablet batu yang memperbarui hasilnya. Batu pemeringkatan seluruhnya memiliki 23 baris. Setiap baris memiliki 10 nama. Mata kebanyakan orang melihat ke baris ke-15, karena ini adalah peringkat 140 hingga 150 dan disitulah kemungkinan besar nama Lin Ming akan muncul. Namun bagian gambar susunan sihir ini tenang seperti air dan tidak mengalami perubahan sedikitpun. Sudah terlambat bagi siapapun untuk merasa terkejut. Baris ke-13 batu peringkat sebenarnya berfluktuasi. Peringkat 125 dan 126 dipisahkan oleh kekuatan tak terlihat, dan kemudian dua karakter, Lin Ming, muncul secara mengesankan di antara mereka. Lin Ming, peringkat 126. Babak 63, Aula Senjata Ilahi. 126. Demi surga, dia baru berusia 15 tahun. Setelah lebih dari 100 murid melihat posisi Lin Ming, ada desahan kolektif di antara para penonton. Bahkan Ling Shen, Taku, dan Zhang Guanyu tidak mencapai peringkat abnormal seperti itu. Selama perang peringkat pertama mereka, Ling Shen berada di peringkat 145, Taku 142, dan Zhang Guanyu telah menghancurkan keduanya dan melewati peringkat 140 teratas untuk mencapai posisi ke-138, dan bahkan itu adalah hasil yang jauh lebih rendah daripada peringkat Lin Ming. 126. Harus diketahui bahwa setiap peningkatan peringkat menjadi semakin sulit. Ini benar-benar jenius yang luar biasa. Beberapa orang masih dengan keras kepala menatap batu peringkat, seolah-olah mereka tidak percaya dengan hasil yang ditunjukkan di atas. Apakah ada masalah dengan susunan ajaib tebing itu? Waktunya hanya 2,5 dupa, tidak mungkin dia bisa mencapai peringkat 126. Prasasti batu peringkat digambar oleh Master Xiantian dari 7 lembah mendalam, bagaimana mungkin ada masalah? Hasilnya tidak salah, jika seseorang ingin melampaui peringkat 130, mereka biasanya perlu menghabiskan waktu sekitar 3 batang dupa. Satu-satunya skenario di mana mereka bisa mendapatkan lebih banyak poin adalah jika kekuatan mereka tinggi, dan mereka tidak terlibat dalam jarak dekat dengan musuh, melainkan membunuh mereka hanya dengan beberapa gerakan, seseorang berkata perlahan. Orang ini adalah instruktur Lin Ming, Hong Xi. Mendengarkan kata-kata Hong Xi, jakun beberapa orang mengejang saat mereka menelan mulut kering. Kekuatannya jauh melampaui musuh, cukup sehingga mereka bahkan tidak bisa membalas, apakah anak kecil ini memiliki kekuatan sebesar itu. Ini terlalu mengerikan. Zhang Chang memiliki ekspresi wajah jelek saat dia menatap Lin Ming. 126. Meski jauh dari posisinya saat ini, pemuda ini 3 tahun lebih muda darinya. Lin Ming ini, aku tidak tahu jenis material sale apa yang dia makan hingga menjadi kuat sedemikian rupa, tapi dia hanya berada di puncak tahap kedua transformasi tubuh. Apakah dia benar-benar mampu menyerap begitu banyak khasiat pil sumsum naga emas merah dan pil merah ular emas hanya dengan bakat kelas 3 menengahnya? Lin Ming balas menatap Zhang Chang, dan sedikit semangat juang bersinar di matanya. Dengan sisa 1 bulan, melampaui Zhang Chang bukanlah masalah. Bagus. Kamu sangat bagus. Sebuah suara bergema di telinga Lin Ming. Itu adalah salam dari Zhang Chang yang dikirimkan dengan esensi sejati. Kamu benar-benar berhasil memberiku kejutan yang bagus. Meskipun kamu hanya seorang talenta kelas 3 menengah yang tidak berguna, kamu berhasil menyerap begitu banyak kemanjuran dari pil sumsum naga emas merah dan pil merah ular emas dan mencapai peringkat 126. Tapi kamu terlalu naif jika berpikir dengan kinerja yang sangat sedikit ini kamu akan mampu mengalahkanku dalam sisa waktu yang kamu miliki. Anda juga memiliki semacam kemampuan untuk bisa mendapatkan obat-obatan yang luar biasa seperti pil sumsum naga emas merah dan pil merah ular emas, tetapi keberuntungan Anda berakhir pada saya. Bahkan jika Anda sudah sampai sejauh ini, pertumbuhan besar-besaran yang disebabkan oleh pil hanya berarti esensi sejati Anda tidak murni. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat memurnikannya dalam waktu singkat? Kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukan itu, nak? Kamu akan kalah. Zhang Chang dengan marah berkata sambil bergerak menuju arah 10.000 pembunuhan. Dia tidak dapat memulihkan ketenangannya lagi. Murid terakhir yang berpartisipasi dalam penilaian dengan Lin Ming akhirnya ditembak oleh 10,000 Killing Array.
Meskipun dia telah berada di dalam ilusi untuk waktu yang sangat lama, peringkatnya sebenarnya lebih rendah daripada Lin Ming. Ia juga berhasil melewati peringkat 130 teratas, namun ia hanya berada di peringkat 129. Arai 10.000 pembunuhan mulai aktif kembali saat simbol dan runenya menyala. Di antara murid-murid yang duduk di 12 tempat adalah Zhang Chang. Penilaian akan dimulai. Ketika susunan sihir mulai bersinar dengan cahaya, Zhang Chang duduk dengan tenang di atas altar dengan penampilan yang tenang, tidak bergerak dan setiap napasnya teratur dan panjang, seolah-olah berada di sini dalam meditasi yang damai. Meskipun arai 10.000 pembunuhan adalah arai ajaib, dunia ilusi di dalamnya tidak dapat dipisahkan dari kenyataan. Mengkonsumsi esensi sejati atau kekuatan fisik akan menyebabkan napas seseorang menjadi lebih cepat dan detak jantungnya menjadi lebih cepat. Bahkan luka pun akan menyebabkan tubuh mereka pucat dan nyeri di sekujur tubuh. Dengan Zhang Chang yang begitu santai, musuh yang dihadapi di arai ajaib sama sekali bukan tandingannya saat ini. Rekan magang ini adalah Zhang Chang, dia adalah master di peringkat 109. Benar-benar seniman bela diri yang tangguh. Ketika seorang murid baru mendengar ini, matanya dipenuhi kegembiraan dan kekaguman, ini adalah pertama kalinya dia melihat murid tua berpangkat tinggi. Ya, kudengar terakhir kali dia berpartisipasi dalam perang peringkat adalah 3 bulan lalu. Dia seharusnya sudah membuat lebih banyak kemajuan sekarang. Dia bahkan mungkin berhasil mencapai 100 besar. Lin Ming menyaksikan dupa terbakar, dan segera dupa kedua mencapai akhir. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar 2 batang dupa ini, arai 10.000 pembunuh telah mengeluarkan beberapa murid. Salah satunya adalah salah satu murid baru di Balai Bumi. Peringkat barunya adalah 215, yang bukan merupakan kinerja yang terlalu buruk untuk perang peringkat pertamanya. Dupa ketiga mulai terbakar, dan dengan cepat terbakar hingga setengahnya. Dengan ini, Zhang Chang telah melampaui masa Lin Ming. Namun dengan kekuatan dan usianya, wajar jika ia mampu bertahan lebih lama di dunia mimpi. Tidak ada seorang pun yang mengira ini adalah kesalahan, hanya jika Zhang Chang gagal di sini, itu akan menjadi luar biasa. Ketika dupa ketiga terbakar seluruhnya, Zhang Chang akhirnya tampak merasa lemah. Ketika dupa keempat mulai menyala, Zhang Chang terbatuk. Dia jelas telah terluka dalam arai 10.000 pembunuhan, dan ketika dupa keempat setengah jadi, Zhang Chang dikeluarkan dari altar. Peringkat akhir, 103. Setelah Zhang Chang muncul dari susunan 10.000 pembunuhan, dia melihat peringkat barunya dan mengerutkan kening, seolah hasil ini tidak memuaskan. Meskipun ia telah melampaui peringkat lamanya sebanyak lebih dari 5 posisi, harapan awalnya adalah mencapai peringkat 100 teratas. Dia memandang Lin Ming, dan berkata dengan transmisi suara, dalam pertempuran yang menentukan 1 bulan dari sekarang, saya akan menunggumu di sana. Tapi Lin Ming tidak memperhatikan kata-kata Zhang Ken, dia memikirkan senjata yang dia pilih, tombak. Dia harus mencari tombak yang bagus. Pemeriksaan berlanjut sepanjang pagi. Pada pagi hari, sebagian besar seniman bela diri yang datang untuk dinilai berada pada tingkat kultivasi yang lebih rendah, transformasi tubuh tahap kedua dan ketiga, dan peringkat mereka berada di luar 100 teratas. Sesaat sebelum tengah hari, murid-murid yang lebih senior akhirnya mulai tiba di barisan 10.000 pembunuhan. Mereka adalah para master di tahap keempat transformasi tubuh, mengubah otot, dan kekuatan mereka berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari murid-murid sebelumnya. Beberapa dari mereka mencapai peringkat 50 besar. Banyak murid baru dari 7 rumah bela diri yang mendalam adalah pemuda yang penuh antusias yang tetap tinggal untuk mengamati perang peringkat, namun Lin Ming malah berangkat lebih awal. Jika dia benar-benar bisa melihat para master ini bertarung maka dia pasti akan tetap tinggal, tapi satu-satunya hal yang bisa dia lihat saat ini adalah mereka semua duduk di altar arai 10.000 pembunuhan, jadi dia tidak bisa mendapatkan apapun dari itu dan dengan demikian tidak memiliki keinginan untuk tinggal. Sesaat sebelum tengah hari, Lin Ming berjalan melewati beberapa gang dan jalan dan tiba di toko senjata terbesar dan paling bergengsi di Sky Fortune City, Divine Weapon Hall. Divine Weapon Hall adalah toko senjata paling kuno di Sky Fortune City. Ini telah dikelola dan diwariskan dari generasi ke generasi dari dinasti sebelumnya, sejarahnya yang bertingkat bahkan mungkin lebih mulia daripada Sky Fortune Kingdom. 200 tahun yang lalu kerajaan Sky Fortune didirikan sebagai sebuah negara, namun aula senjata ilahi sudah ada di sana setidaknya selama 100 tahun. Lin Ming mengintip ke Divine Weapon Hall dari kejauhan. Bangunan besar bergaya pavilion memiliki 9 lantai yang dihias, dan ada tentara yang tersebar di sekitarnya yang memberikan perasaan semangat tertinggi. Pintu masuknya dibuat dengan penyepuhan emas yang dibuat dengan indah. Di atas pintu masuk ada spanduk kayu dengan karakter bermartabat yang disikat dengan guratan hitam tebal dan diikat dengan rantai perak. Hanya dengan melihat sekilas pintu masuknya, rasanya seperti ada aura mengesankan yang terus mengalir ke arahnya. Tidak diragukan lagi, orang yang menulis karakter tersebut adalah seorang ahli seni bela diri. Tidak banyak tamu di toko tersebut, tetapi dari mereka yang ada di sana, lebih dari setengahnya adalah ahli seni bela diri, dan beberapa di antaranya adalah pembangkit tenaga listrik di puncak penempaan tulang. Hal ini membuat Lin Ming diam-diam terkejut. Para ahli ini hanya selangkah lagi dari periode kondensasi denyut nadi, tentu saja, ingin mengambil satu langkah maju dan mencapai ranah itu adalah langkah yang sangat sulit. Sebelum Lin Ming meninggalkan 7 rumah bela diri yang mendalam, dia mengenakan seragam unik sekolahnya. Sehingga meski usianya masih terbilang muda, ia berhasil menarik perhatian pramuniaga tersebut.
Dia hanya murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam, namun status mereka masih sangat tinggi. Pahlawan muda, senjata apa yang ingin kamu beli? Tombak, jawab Lin Ming. Oh, kata petugas penjualan, sedikit terkejut. Tidak banyak orang yang datang untuk membeli tombak. Bahkan jika mereka melakukannya, biasanya pria itu tinggi dan kekar, 99% remaja putra dan pelajar yang datang ke sini akan datang untuk melihat pedang mereka. Dia tidak menyangka begitu pemuda berusia 15 atau 16 tahun ini masuk, dia akan membuka mulut dan meminta untuk membeli tombak. Babak 64, Kerajinan Kompleks. Tombak macam apa yang ingin dibeli oleh pahlawan muda ini? Dan harga seperti apa yang Anda tuju? Apakah kamu memiliki harta langka di sini? Lin Ming membuka mulutnya untuk bertanya. Tombak harta karun. Petugas penjualan itu tidak menyangka pemuda ini akan mengejutkannya lagi dengan pertanyaan yang begitu mencengangkan. Tombak harta karun itu mahal, seringkali harganya 10 hingga 20 ribu tael emas, dan tombak berkualitas tinggi terkadang bahkan 30 hingga 40 ribu. Apakah pemuda ini sekaya itu? Kenyataannya adalah Lin Ming saat ini tidak memiliki banyak emas, tetapi jika dia diberi waktu dia bisa merencanakannya. Pahlawan muda, toko kami saat ini tidak memiliki tombak peringkat harta karun. Jika Anda ingin melihat pedang atau pedang peringkat harta karun, kami memiliki banyak variasi yang dapat Anda pilih. Lin Ming merasa sedikit kecewa dengan kejadian ini. Dia tidak mengira bahwa aula senjata ilahi pun tidak akan memiliki tombak harta karun. Jumlah tombak harta karunnya terlalu sedikit. Petugas penjualan melanjutkan, untuk tombak peringkat harta karun, jumlahnya terlalu sedikit dan permintaannya tidak sedikit. 2 bulan lalu kami punya tombak, tapi sudah dipesan terlebih dahulu dan dijual. Oh, dari yang saya tahu, tidak banyak seniman bela diri di kerajaan Sky Fortune yang menggunakan tombak. Apakah tombak peringkat harta karun ini benar-benar bisa dipasarkan? Ya, mereka adalah komoditas yang sangat laris. Tidak banyak seniman bela diri yang menggunakannya, tapi, tentara akan menggunakannya. Beberapa jenderal akan membeli tombak peringkat harta karun, tetapi karena tombak peringkat harta karun tidak cukup, bahkan jenderal dengan karir termasyur dan banyak dinas militer yang berjasa tidak memiliki tombak peringkat harta karun. Jika pahlawan muda ini ingin membeli tombak peringkat harta karun di kerajaan Sky Fortune, itu akan sangat sulit. Jadi begitulah keadaannya. Lin Ming segera memahami bahwa tombak adalah senjata terbaik untuk digunakan di ketentaraan. Sejak zaman kuno, selama mereka adalah pemimpin militer terkenal, 80% dari mereka akan menggunakan tombak dalam pertempuran, 20% lainnya akan menggunakan senjata seperti guandao besar, trisula, tombak, dan senjata lain yang mirip dengan tombak. Tidak banyak jenderal terkenal yang mengandalkan pedang atau pedang untuk memimpin pasukan. Saat menggiring pasukan berperang, seringkali seseorang menunggangi kuda perang. Pada masa-masa ini, pedang atau pedang terlalu pendek dan jangkauannya terbatas di atas kuda. Oleh karena itu seseorang harus menggunakan tombak, atau senjata seperti tombak yang memiliki jangkauan yang baik. Dengan tombak di tangan, bahkan jika mereka jatuh ke dalam kerumunan musuh, mereka akan mampu membunuh mereka. Tombak sepanjang 10 kaki dapat membunuh semua musuh dalam lingkaran besar secara agresif. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diharapkan oleh pedang, kapak, atau senjata lainnya. Oleh karena itu, gaya yang dapat menyapu bersih ribuan pasukan ada di tangan tombak. Itu sebabnya para jenderal kerajaan Sky Fortune, meskipun mereka telah berkultivasi sebagai seniman bela diri dengan pedang, dan bertarung dengan pedang, tidak punya pilihan selain mempelajari tombak. Yah, untuk tombak peringkat harta karun, aku akan kembali lagi nanti ketika mereka sedang menjual tombak bagus. Tombak berkualitas tinggi mungkin berharga beberapa puluh ribu tael emas, dan saya tidak punya uang sebanyak itu saat ini. Emas yang saya habiskan sebelumnya berasal dari Tuan Muyi, dan meskipun simbol prasasti itu sangat mahal, saya rasa dia tidak membutuhkannya lagi. Aku sudah sering menyusahkan Muyi, 10.000 tael emas bukanlah jumlah yang kecil, seharusnya aku tidak mendekatinya mengenai hal ini. Juga tombak tingkat harta karun sulit digunakan, dan budidaya seni bela diri saya tidak terlalu tinggi saat ini. Bahkan jika aku memiliki tombak peringkat harta karun, aku tidak akan bisa menampilkan kekuatan penuhnya. Memikirkan hal ini, Lin Ming berkata, kalau begitu anggap masalah itu sudah selesai. Bisakah Anda mengajak saya melihat beberapa tombak yang bagus? Sangat baik, pahlawan muda, harap tunggu sebentar. Petugas penjualan berbalik dan mengeluarkan batang tombak tebal dari peti kayu. Batang tombaknya berwarna hitam pekat dan panjangnya 7 kaki. Ketika sebuah toko menjual tombak, seringkali batang tombak dan ujung tombak dijual terpisah. Batang tombak ditempatkan di peti kayu untuk melindunginya dari erosi. Ujung tombaknya direndam dalam tong minyak tung untuk mengawetkannya dan menjamin selalu bercahaya dan memantulkan cahaya. Pelanggan akan memilih batang tombak dan ujung tombak yang mereka sukai, dan kedua benda tersebut akan disusun bersama untuk membentuk produk akhir. Pahlawan muda, silakan lihat, kata petugas penjualan sambil menyerahkan batang tombak kepada Lin Ming. Lin Ming mengangkat batang tombak di tangannya. Beratnya mungkin sekitar 30 jin, dan tidak terbuat dari logam. Dengan kelenturan tangannya, Lin Ming tahu bahwa batang tombak itu cukup fleksibel. Lin Ming yakin jika dia menjatuhkan batang tombak ini di busur bulan purnama, itu bisa membuka tengkorak binatang. Meskipun batang tombak ini tidak terbuat dari logam, kerusakan yang ditimbulkannya pada tubuh seseorang setara dengan dampak yang dapat ditimbulkan oleh tiang logam.
Berapa harga batang tombak ini? Lin Ming bertanya. 1.200 tael emas. Meskipun hatinya sudah siap, Lin Ming masih terperangah ketika mendengar harga yang konyol. Poros tombak itu terlalu mahal. Harus diketahui bahwa pedang peringkat harta karun normal hanya bernilai beberapa ribu tael emas. Batang tombak ini bukanlah harta karun. Pelayan melihat keheranan Lin Ming dan menjelaskan, batang tombak ini terbuat dari kayu besi hitam. Itu dipilih dengan cermat dari kayu besi hitam berkualitas tinggi berumur beberapa ratus tahun yang direndam dalam mata air selama 7 minggu, setiap minggu 7 hari selama 49 hari untuk membiarkannya terlahir kembali. Setelah itu direbus dalam wajan raksasa dengan minyak peledak selama 3 hari. Semua kulit kayu dikupas dan hanya menyisakan inti kayu yang paling keras dan paling tahan lama, kemudian dicampur dan dipelintir dengan sutra dari ulat sutra emas, kemudian dililitkan dengan kain dari ulat sutra emas yang direndam selama 3 tahun dalam minyak tung. Entah itu kayu besi hitam atau sutra ulat sutra emas, keduanya adalah bahan berharga yang sulit dirusak oleh pedang atau pedang. Selain teknologi proses kerajinan khusus yang terlibat, batang tombak ini sama sekali tidak akan terputus dalam pertempuran, bahkan jika bertemu dengan pedang peringkat harta karun. Pahlawan muda ini mungkin merasa lega karena senjatamu tidak akan dilucuti dengan cara apapun. Mendengar penjelasan penuh semangat dari petugas penjualan, Lin Ming juga merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak menyangka bahwa batang tombak biasa ini secara tak terduga memiliki proses pembuatan yang begitu rumit dan canggih. Sutra ulat emas lebih rendah kualitasnya, dan lebih murah daripada sutra cacing langit, tetapi bahannya benar-benar mahal. Kayu besi hitam juga sangat mahal, bahkan berasal dari pohon yang berumur beberapa ratus tahun. Apalagi jika ada satu kesalahan saja dalam proses pembuatannya maka akan rusak. Misalnya jika ada masalah saat merendamnya dalam minyak mendidih, maka kayu besi hitamnya akan rusak. Batang tombaknya juga harus lurus dan kaku, seperti penggaris yang sempurna. Jika ada sudut divergen sekecil apapun, itu akan dihilangkan. Hal ini menyebabkan nilai batang tombak meningkat berkali-kali lipat. Tidak heran harganya sangat mahal. Bahkan jika orang biasa tidak makan atau minum, dan bekerja keras sepanjang hidupnya, dia tetap tidak mampu membelinya. Jika batang tombak semacam ini diberikan kepada orang biasa, itu akan diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pusaka keluarga yang berharga. Petugas penjualan berkata, bagian tombak yang paling mahal adalah batangnya. Jika tombak itu bagus, maka 80% alasannya adalah karena batangnya dan 20% karena kepalanya. Proses pembuatan kepala tombak relatif sederhana, kepala tombak yang bagus juga hanya sekitar beberapa ratus tael emas. Pahlawan muda ini, meskipun Anda memilih kepala tombak yang terbuat dari besi tempa urat awan, harganya hanya 800 tael emas. Harga totalnya tidak akan lebih dari 2000 tael emas. Apa pendapat pahlawan muda tentang hal ini? Lin Ming bermain dengan poros tebal sambil memegangnya di tangannya. Dia merasakan sedikit perasaan seperti cinta terhadapnya dan sulit untuk melepaskannya. Belum lagi elastisitas dan daya tahan porosnya, ini benar-benar terasa seperti produk kelas 1. Sayang sekali itu terlalu ringan. Apakah kamu memiliki sesuatu yang lebih berat? Misalnya, batang tombak yang beratnya beberapa ratus jin. Oh, petugas penjualan itu sedikit terkejut. Untuk batang tombak yang beratnya beberapa ratus jin, untuk dapat menggunakannya dengan ketangkasan seperti Anda sedang menari, Anda memerlukan setidaknya kekuatan ribuan jin. Apakah pemuda ini memiliki tubuh yang kuat? Namun meski dengan keraguannya, petugas penjualan mengeluarkan batang tombak lain yang terbuat dari baja hitam murni. Batang tombak ini cukup tebal dan panjangnya 7 kaki serta beratnya lebih dari 400 jin. Petugas penjualan jelas telah berlatih memindahkan ini, karena dia berusaha keras untuk mengeluarkannya tetapi pada akhirnya berhasil melakukannya. Batang tombak ini harganya 800 tael emas. Dark Steel harganya mahal, namun untuk menghasilkan batang tombak Dark Steel murni proses produksinya relatif sederhana, oleh karena itu harga batang tombak logam juga murah. Pahlawan muda, harap berhati-hati, ini sangat berat. Petugas penjualan merasa gentar saat dia menyerahkan batang tombak Dark Steel kepada Lin Ming. Tapi dia terkejut melihat Lin Ming mencengkeramnya seperti tongkat kayu biasa, dan melakukannya sambil terlihat sangat santai. Mata petugas penjualan itu melonjak. Pemuda ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia hanyalah seekor binatang buas yang berwujud manusia. Lin Ming memegang batang tombak di tangannya dan memikirkannya, lalu dia bertanya, apakah kamu memiliki sesuatu yang lebih berat? Lebih berat, dia menginginkan sesuatu yang lebih berat. Petugas penjualan berkata, kami memiliki pilihan yang lebih berat tetapi harganya juga sangat mahal. Ya, benar. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu di masa depan, Lin Ming menunjukkan uang kertas emas di saku dadanya. Saat ini dia masih memiliki 8.000 tael emas. Selama harganya tidak semahal tombak peringkat harta karun, dia akan mampu membelinya. Petugas penjualan melihat gumpalan uang kertas emas yang tebal itu dan terkejut. Setumpuk uang kertas yang tebal. Pemuda ini sangat kaya. Dia dengan hormat berkata, pahlawan muda, silakan ikut dengan saya. Dengan itu, petugas penjualan berjalan ke lantai 2. Bab 65, Tombak Berat, Menembus Pelangi. Ketika mereka memasuki lantai 2, tiba-tiba jumlah orang menjadi jauh lebih sedikit. Ada ruang yang sangat luas dengan hanya beberapa pelanggan yang berkeliaran. Seorang pria parubaya pesimis yang mengenakan jubah panjang abu-abu sedang duduk di belakang meja sambil minum secangkir teh.
Petugas penjualan memberi hormat-hormat kepada pria parubaya itu, lalu berjalan mendekat dan mengucapkan beberapa patah kata di telinganya. Oh, pahlawan muda ini harus memilih tombak seberat itu. Pria parubaya itu bertanya dengan penuh minat sambil menatap Lin Ming, seberapa berat tombak yang kamu cari? 800 jin. 800 jin. Mata pria parubaya itu memancarkan kilatan cahaya. Tombak seberat 800 jin akan membutuhkan setidaknya 4000 jin kekuatan untuk digunakan. Bisakah kamu? Lin Ming berkata, bahkan jika saya tidak bisa dengan bebas menggunakannya sekarang, saya akan bisa melakukannya nanti. Berani sekali. Aku akan mencarikan tombak untukmu. Pria parubaya itu berdiri dan bergerak ke samping. Sesaat kemudian, dia kembali sambil membawa peti kayu panjang. Meskipun dia tampak seolah-olah sedang mengambil langkah ringan, Lin Ming menemukan bahwa setiap langkah yang diambil pria parubaya di lantai berpanel kayu akan menyebabkan suara berderit. Panel kayu tersebut tidak mampu menahan beban-beban yang dipikul pria tersebut. Peti kayu di tangannya jelas sangat berat. Pria parubaya meletakkan kotak kayu di atas meja dan membuka tutupnya. Di dalamnya ada tombak setinggi 8 kaki yang dibungkus kain tebal. Pria parubaya itu membuka potongan kain itu, tiba-tiba memperlihatkan batang ungu tua dan kepala tombak berwarna merah tua. Pada badan batang berwarna ungu tua itu terukir dua karakter yang tertulis dalam simbol prasasti, pelangi penetrating. Dua kata sederhana yang dipadukan dengan tombak besar membuatnya terasa seolah-olah ada gas tak terbatas yang keluar. Tombak yang bagus. Pria parubaya itu berkata, tombak ini diberi nama Penetrating Rainbow. Batangnya panjangnya 8 kaki dan panjang kepalanya 8 inci. Itu adalah setengah harta karun. Setengah harta karun. Pria parubaya itu berkata, hanya ujung tombak yang merupakan harta karun, batang tombaknya bukan, jadi itu adalah setengah harta karun. Lin Ming tiba-tiba tercerahkan. Proses pembuatan batang tombak itu rumit, oleh karena itu terlalu sulit untuk menempatkan arai di atasnya. Tapi ujung tombaknya sama dengan pedang atau pedang, jadi mudah untuk mengatur susunannya dan menjadikannya harta karun. Namun sayang sekali, tidak mungkin untuk menghubungkan esensi sejatinya melalui batang tombak karena tidak memiliki susunan, sehingga kekuatannya sangat berkurang. Pria parubaya itu berkata, meskipun batang tombak bukanlah harta karun, tetapi jika membandingkan ketangguhannya, itu bisa setara dengan harta karun tingkat rendah yang biasa dilakukan manusia. Perbedaan antara harta karun dan senjata biasa adalah bahwa harta karun itu diukir dengan sebuah susunan, dan dengan demikian seseorang dapat menyalurkan esensi sejati mereka ke dalamnya. Bukan fakta bahwa harta karun akan lebih tahan lama atau kokoh dibandingkan senjata biasa. Senjata ini tidak dapat memusatkan esensi sejati. Selama pertarungan sebenarnya, segera setelah keterampilan bela diri ditampilkan, perbedaan antara keduanya akan terlihat jelas. Harta karun itu akan selangkah lebih kuat dari senjata biasa. Pria parubaya itu melanjutkan, batang tombak ini ditempa dengan besi elastis berwarna ungu tua, dan ujung tombaknya terbuat dari besi tempa urat awan. Kedua sisi ujung tombak telah dicampur dengan emas yang sangat dalam dan sangat tajam. Ujung tombak dan batang tombak pada mulanya berpasangan, tidak dapat dipisahkan. Berat totalnya adalah 820 jin. Besi elastis berwarna ungu tua. Ketika Lin Ming menghadiri ceramah, dia mendengar orang tua berbicara tentang logam aneh ini. Logam luar biasa ini memiliki berat yang tak tertandingi dan juga memiliki tingkat elastisitas yang tinggi. Bahkan digunakan untuk membuat busur yang kuat. Dengan busur yang terbuat dari itu, dikombinasikan dengan urat dari binatang buas tingkat tinggi untuk membuat tali busur, ia dapat dengan mudah memproyeksikan anak panah sejauh 2000 langkah dan menembus pelat baja halus. Jika besi elastis berwarna ungu tua ini digunakan untuk membuat batang tombak, bahkan batang tombak yang tebal pun akan mampu membengkok menjadi bulan sabit dan patah kembali dengan kekuatan yang cukup untuk membelah pohon. Jika seorang seniman bela diri dengan kekuatan 5000 jin mengguncangnya, bahkan getaran ringan dari osilasinya saja dapat membunuh seseorang. Namun, terlepas dari ribuan atau puluhan ribu kelebihannya, besi elastis berwarna ungu tua harus dipalu berkali-kali selama pencetakannya untuk menempanya. Tidak mungkin untuk menuliskan sebuah arai di atasnya, karena sebuah arai tidak dapat dipalu. Oleh karena itu logam ini tidak dapat digunakan untuk membuat senjata harta karun. Meski begitu, besi elastis berwarna ungu tua disayangi dan dicintai oleh banyak ahli pemurnian, karena bahannya terlalu bagus dan cocok untuk membuat tombak atau busur yang kuat. Lin Ming mengambil tombak yang terbuat dari besi elastis ungu tua ini ke tangannya. Dia mengguncangnya sedikit, dan di sepanjang batang tombaknya, benda itu mulai bergetar. Namun getarannya tidak terlalu kuat, karena kekuatan Lin Ming tidak mencukupi dan tidak dapat mengguncang besi elastis berwarna ungu tua. Meski begitu, pria parubaya itu tiba-tiba terkejut. Anak muda ini, sungguh kekuatan yang tidak normal. Jika dia masih bisa mengayunkan tombak seperti itu, kekuatannya tidak boleh kurang dari 3000 jin. Dan dia baru berada di puncak transformasi tubuh tahap kedua, betapa bagusnya fisik yang dia miliki. Lin Ming membuat beberapa gerakan tombak dengan tangannya. Bahkan jika dia mampu mengangkat tombak 820 jin dengan mudah ke tangannya, dia tidak bisa mengayunkannya dengan tingkat fluiditas yang tinggi. Jika dia bertarung dengan senjata seperti itu, bahkan jika Lin Ming memiliki formula kekacauan primal sejati yang mendukungnya, itu akan dengan cepat menghabiskan kekuatannya. Tapi Lin Ming tidak khawatir. Segera dia akan menerobos kemacetannya, dan beban ini akan berada tepat di tangannya.
Berapa harga tombak ini? 9.000 tael emas. 9.000? Lin Ming tidak terlalu terkejut. Tombak ini sepadan dengan harganya. Harga kepala tombak harta karun besi tempa urat awan adalah 3.000 tael emas dan harga batang tombak besi elastis ungu tua adalah 6.000 tael emas. Kedua harga ini benar-benar murah. Lin Ming mengeluarkan semua uang kertas emas yang ada padanya, dan bahkan kartu VIP emas ungu, dan meletakkannya di konter. Aula Senjata Ilahi adalah bagian dari Asosiasi Perdagangan Sekutu, sehingga kartu VIP dapat memberinya manfaat diskon preferensial 10% dan menyebabkan harganya menjadi 8.100 tael emas. Meski begitu, dengan semua emas yang dimiliki Lin Ming di tubuhnya, dia masih kehilangan 50 tael emas. Pria parubaya melihat kartu VIP ini dan matanya berbinar. Pahlawan muda, apakah kamu seseorang dari markas Marsekal? Lin Ming memikirkannya, ragu-ragu, dan berkata, tidak, ini hanya dari temanku di markas Marsekal. Meskipun Lin Ming dengan ringan mengatakan ini, pria parubaya itu tahu bahwa anak muda ini jelas merupakan tokoh penting di markas Marsekal, kalau tidak, mustahil baginya untuk memiliki kartu VIP, apalagi diberikan kepadanya. Dia berkata sambil tersenyum, jadi begitulah adanya. Karena pahlawan muda ini adalah tamu terhormat di markas Marsekal, untuk tombak ini, 8.000 tael emas sudah cukup. Terima kasih banyak. Lin Ming tidak terlalu sentimental, 100 tael emas, tidak berarti apa-apa, baik baginya maupun bagi Aula Senjata Ilahi. Petugas penjualan mengikat senjata itu dengan kain dan mengembalikannya ke dalam kotak. Lin Ming membawa kotak itu di punggungnya, dan setelah mengucapkan selamat tinggal, kembali ke pegunungan belakang. Batangnya terbuat dari besi elastis berwarna ungu tua, dan kepala tombak peringkat harta karun terbuat dari besi tempa urat awan. Tombak yang luar biasa, itu membuat Lin Ming terlalu bersemangat. Setelah dia sampai di pegunungan belakang, dia pergi ke ruang terbuka. Karena dia membawa tombak 820 jin, begitu Lin Ming menginjak rumput dengan kakinya, setiap langkah membuat penyok di tanah. Merasakan tekanan berat di punggungnya, hati Lin Ming dipenuhi dengan gelombang kebanggaan heroik. Dia membidik sebuah batu besar, dan tiba-tiba tombak itu terbelah ke bawah. Hanya terdengar suara, bang, saat batu raksasa itu langsung dihancurkan oleh tombak yang berat itu. Karena elastisitas batang tombak, Lin Ming tidak merasakan guncangan hebat di tangannya. Ini merupakan kelebihan dari besi elastis berwarna ungu tua. Jika ini adalah batang tombak baja gelap murni, maka getaran ini akan menyebabkan ibu jari dan telunjuknya mati rasa. Jika kekuatan pantulan lebih besar, mungkin seluruh tangannya akan mati rasa. Tombak yang bagus. Lin Ming dengan ceroboh mengayunkan tombaknya. Dia tidak mengetahui teknik tombak apapun, dan hanya mengikuti rutinitas yang sama seperti teknik tinjunya. Dengan tombak 820 jin di tangan, tarian tombaknya sedikit serampangan. Lin Ming berlatih selama 1/4 jam, dan secara bertahap merasakan lengannya mulai membengkak, dan kekuatannya agak melemah. Tombak ini berat. Pada saat ini, di depan Lin Ming, nyala api terang menyala. Jimat pemancar suara. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.